lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Irma Laulandari NPM 2312915 akan menyampaikan tentang kerangka analisis keefektifan teknik atau pendekatan konseling di dalam sebuah artikel. Di sini judul artikel jurnal yang saya bahas ya teman-teman adalah Peer Counseling as a Coping Strategy for Academic Stress and Burnout in Final Year Student. Di sini untuk analisis keefektifan teknik konseling adalah peer counseling. Apa sih teman-teman peer counseling itu? Jadi peer counseling atau konseling sebaya adalah layanan bantuan interpersonal non-profesional yang diberikan oleh individu yang seusia atau setingkat pendidikannya, atau kita sebut dengan teman sebaya ya teman-teman, yang telah dilatih khusus untuk mendengarkan, kemudian memahami dan mendampingi teman-temannya yang sedang mengalami permasalahan, yang sedang menghadapi masalah atau tantangan dalam perkembangan kepribadian mereka. Di sini akan ada 10 bagian yang akan kita bahas teman-teman. Yang pertama adalah identifikasi masalah konseling. Jadi kita analisis dulu nih di dalam artikel jurnal ini apa sih masalah konselingnya. Nah, di dalam jurnal ini, dalam artikel jurnal ini, masalah utama yang dialami konselingnya ini masuk tingkat akhir ya teman-teman. Itu adalah tingkat stres akademik yang tinggi dan burnout akibat tuntutan penyelesaian tugas akhir seperti skripsi begitu ya teman-teman. Nah, burnout ini muncul berupa apa? Kelelahan emosional, turunnya motivasi dan rasa tidak mampu untuk menyelesaikan studi begitu teman-teman. Nah, mahasiswa tingkat akhir ini biasanya mengalami beberapa hal begitu. Tanda kondisi seperti ini. Yang pertama, kelelahan emosional. Kemudian penurunan motivasi belajar, stres berkelanjutan karena tuntutan tugas akhir, kemudian rasa terisolasi dari lingkungan sosial, keraguan terhadap kemampuan diri, serta kekhawatiran tentang masa depan akademik dan juga karir. Untuk jenis masalahnya itu adalah stres akademik. Ya, jenis masalahnya di dalam jurnal ini ya, artikel jurnalnya adalah stres akademik, kemudian burnout, kemudian penurunan rasa percaya diri dan masalah kesejahteraan psikologis ya teman-teman. Untuk konteksnya sendiri sudah dipastikan, sudah saya bilang tadi bahwasanya konteksnya adalah mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir ya teman-teman. Selanjutnya ada tujuan konseling dalam pendekatan peer counseling. Nah, jadi tujuannya itu di dalam pendekatan peer counseling ini ya, tujuannya ada dua, ada tujuan umum dan juga ada tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya apa? Untuk tujuan umumnya adalah mengurangi tingkat stres dan burnout melalui dukungan emosional, sosial, dan mental dari teman sebaya tadi ya teman-teman. Untuk tujuan khususnya sendiri ada juga apa? Yang pertama, membantu konseling mengekspresikan tekanan akademiknya, kemudian mengembangkan strategi untuk mengatasi stres akademik, kemudian mengurangi gejala burnout tadi, kelelahan, kemudian meningkatkan motivasi dan keyakinan diri, serta meningkatkan rasa keterhubungan sosial dan mengurangi isolasi begitu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah landasan teoritis. Di dalam pendekatan ini pasti ada landasannya ya untuk di dalam jurnal ini ya teman-teman. Untuk landasan teoritisnya itu ada teori dukungan sosial atau social support theory. Di situ ada dukungan sosial dari teman sebaya teori. Kemudian ada social learning teori dari Albert Bandura. Di sini di mana dari teman sebaya itu memberikan sosial teman, belajar sosial begitu. Kemudian selanjutnya ada juga teori apa? Ada stress and coping theory, di mana mahasiswa itu akan belajar untuk mengatasi stres itu ya teman-teman, memanage stres itu. Kemudian ada humanistic approach, di mana di dalam teori ini ya, jadi di dalam teori peer counseling ini menekankan empati, kemudian penerimaan tanpa syarat dan kehadiran. Jadi para konselor tadi itu merasa dihargai, merasakan merasa sangat dihargai begitu teman-teman.
Selanjutnya ada proses dan mekanisme terjadinya perubahan. Di dalam sini ada proses dan mekanisme terjadinya perubahan. Itu ada yang pertama ada apa? Yang pertama itu ada ventilasi emosi, di mana mahasiswa itu dapat mengekspresikan tekanan akademiknya secara bebas di dalam lingkungan yang aman sehingga mengurangi beban psikologisnya seperti itu. Yang kedua ada validasi emosional. Jadi mahasiswa tingkat akhir ya, semester akhir yang menjadi konselor tadi itu merasa mendapat dukungan begitu, bahwa saya ini dipahami, saya ini tidak sendirian seperti itu. Kemudian ada cognitive reframing. Jadi ada perspektif baru nih dari teman sebaya supaya membantu mahasiswa melihat masalah itu secara lebih rasional. Kemudian ada modeling dan observasi learning. Itu di situ mahasiswa mengamati strategi apa sih yang digunakan teman lainnya untuk menghadapi stres akademik ini gitu. Kemudian selanjutnya ada teknik-tekniknya ya teman-teman. Jadi ada teknik-teknik di dalam teknik spesifik yang dilakukan di peer counseling ini. Yang pertama ada active listening. Active listening itu apa? Itu mendengarkan secara penuh perhatian. Jadi teman sebaya tadi itu sudah dilatih khusus untuk mendengarkan secara penuh perhatian. Kemudian ada empathic reflection. Jadi ada mencerminkan kembali perasaan konseling gitu. Ada refleksi refleksi empati begitu loh. Jadi teman sebaya juga tuh merespon mereka gitu. Merasakan juga begitu apa yang dirasakan oleh konseling. Kemudian ada sharing experience atau berbagi pengalaman, saling berbagi. Jadi antara anggota kelompok itu saling berbagi pengalaman bagaimana bagaimana cara mengatasi stres akademik itu. Kemudian ada juga problem solving bersama, jadi mencari solusi bersama begitu. Kemudian ada juga emotional validation, jadi memvalidasi emosinya, validasi emosi para konseling tadi begitu. Apa sih yang mereka rasakan? Bahwasanya iya kami merasakan loh, kami memahami apa yang kamu rasakan seperti itu. Kemudian ada peran konselor sebaya dan juga konseling. Di sini ada peran peer counselor. Jadi konselor atau teman sebaya tadi disebut dengan apa? Peer counselor. Jadi peer counselor ini perannya apa? Mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan dukungan dan empati, kemudian menjaga kerahasiaan, kemudian juga membantu konseling juga untuk menemukan solusinya secara mandiri begitu. Kemudian untuk peran konselingnya, di konselingnya tadi mahasiswa tingkat akhir itu yaitu terbuka dalam berbagi masalah, kemudian memberi dan menerima umpan balik, serta melakukan refleksi diri dan menerapkan strategi yang telah didapat tadi ya begitu di dalam konseling tadi ya, peer counseling teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan keterbatasan pendekatan peer counseling ini teman-teman. Untuk kelebihannya sendiri, mahasiswa lebih mudah membuka diri kepada teman sebaya ya. Kemudian B-nya juga rendah dan dapat diterapkan di lingkungan kampus. Kemudian meningkatkan rasa kebersamaan dan menurunkan isolasi sosial. Dan efektif dalam menurunkan stres akademik ya teman-teman secara signifikan. Untuk keterbatasan sendiri, peer counselor itu yang pertama bukan profesional karena mereka pasti ada batas kemampuannya. Yang kedua, resiko pemberian nasihat yang kurang tepat jika tidak diawasi oleh konselor. Kemudian kurang efektif untuk masalah yang agak berat ini banget seperti trauma atau depresi berat itu tidak cocok begitu kalau untuk teknik peer counseling ini ya. Selanjutnya ada bukti empiris. Bukti empirisnya itu di dalam jurnal nih teman-teman. Hasil uji Wilcoxon itu menunjukkan bahwa kelompok eksperimen itu mengalami penurunan stres dan burnout secara nyata, sedangkan kelompok kontrol itu tidak mengalami penurunan stres dan justru mengalami peningkatan burnout. Jadi setelah dilakukan ini ada bukti empirisnya teman-teman. Bahwasanya bukti nyata bahwasanya hasil ini menegaskan bahwa peer counseling itu merupakan strategi yang efektif ya, sangat efektif untuk mengurangi stres akademik secara signifikan. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi dalam konteks kasus nyata ya teman-teman. Nih di sini ada kasus yang ini ya kita aplikasikan begitu. Contohnya nih mahasiswa tingkat akhir yang bernama Rani misalkan, dia tuh merasa kewalahan dengan skripsi. Gejalanya apa? Sulit tidur, kemudian kelelahan, kehilangan motivasi, kemudian berpikiran bahwa aku sebenarnya nggak bisa nih lulus tepat waktu begitu. Nah dengan adanya peer counseling ini
kan ada beberapa tahapan dalam peer counseling itu. Seperti nih, ada validasi emosi, kemudian mengidentifikasi sumber stres utamanya apa, kemudian ada sharing topik pengalaman bersama teman sebaya, ada latihan teknik relaksasi dan manajemen waktu, kemudian ada problem solving, membuat jadwal-jadwal skripsi yang realistis lah supaya bisa lulus tepat waktu begitu. Kemudian ada evaluasi, perubahan, dan juga penyusunan plan selanjutnya, bagaimana untuk rencana selanjutnya seperti itu. Nah, hasil yang diharapkan dari peer counseling ini ya teman-teman, itu tuh si Rani ini hasilnya si Rani ini lebih mudah termotivasi sehingga stresnya menurun begitu. Hasil yang diharapkan ya. Kemudian dia mampu mengatur waktu dan tugas dengan baik, kemudian menunjukkan peningkatan motivasi begitu, dan juga gejala burnout-nya berkurang gitu. Itu hasil yang diharapkan dari peer counseling ini begitu, sehingga dia akan lulus tepat waktu. Nah, untuk yang terakhir ada evaluasi keberhasilan dan etika. Nah, untuk evaluasi keberhasilannya ya, itu ada efektivitas peer counseling itu diukur melalui 3 indikator utama. Yang pertama ada academic stress. Nah, academic stress itu instrumennya ada laporan academic stress scale gitu. Kemudian untuk hasil yang diharapkan apa? Terjadi penurunan tingkat stres akademik gitu. Itu hasil yang diharapkan. Kemudian ada yang kedua aspeknya itu setelah academic stress apa? Burnout-nya ya. Nah, itu ada untuk indikator instrumennya itu adalah scale burnout gitu. Nah, ada survei tentang burnoutnya gitu ya. Nah, itu hasil yang diharapkan apa? Penurunan gejala burnout begitu. Itu yang diharapkan. Yang terakhir ada coping strategi scale. Nah, coping strategi scale ini indikatornya untuk aspeknya coping skill ya, yaitu mengcopy, mengamati, meniru begitu, meniru apa yang dilakukan oleh orang lain begitu di dalam konseling teman sebaya itu. Itu hasil diharapkan apa? Ya peningkatan kemampuan coping adaptif ya, dan juga keyakinan diri dalam menghadapi beban akademik gitu. Kemudian untuk metode evaluasinya itu adalah menggunakan pre-test dan post-test gitu dengan konseling itu ya teman-teman. Kemudian efektivitas itu terbukti jika apa? Jika ada perbedaan signifikan antara skor sebelum dan sesudah intervensi. Itu teman-teman. Kemudian untuk etikanya apa sih gitu? Etikanya sudah pasti pertama kerahasiaan ya. Kerahasiaan dijaga sangat penting gitu ya. Kemudian konseling juga dalam peer counselor itu melakukan informasi, saling bertukar informasi begitu, sharing pengalaman gitu. Etikanya. Kemudian ada batasan peran. Jadi ketika peer counselor juga punya batasan peran peer counselornya begitu. Tidak terlalu mendiagnosis begitu. Kemudian yang terakhir adalah rujukan ke profesional jika ditemukan masalah yang serius yang tidak bisa diatasi oleh para peer counselor ini, maka masalah itu akan dibawa ke yang lebih profesional. Baiklah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.